Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penyakit jantung koroner. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adinda Anggun Jelita dengan NPM 214102002 dari Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Sebelum menuju materi pokok mengenai jantung, kita bahas terlebih dahulu apa itu PTM. PTM atau penyakit tidak menular merupakan penyebab utama kematian secara global. Data WHO, World Health Organization atau Organisasi Kesehatan, menunjukkan bahwa dari 57 juta kematian yang terjadi di dunia pada tahun 2008, sebanyak 36 juta disebabkan oleh penyakit tidak menular. PTM juga dapat menyebabkan kematian pada penduduk dengan usia yang lebih muda. Berikut data WHO tahun 2008 penyebab kematian pada orang-orang berusia 70 tahun. Posisi pertama ditempati oleh penyakit jantung dengan persentase 39%. Penyakit jantung koroner bukan hanya diidap oleh orang dengan usia lanjut saja, tapi generasi muda juga dapat mengidap penyakit ini. Mengapa? Karena perubahan gaya hidup yang terjadi pada masyarakat membawa dampak terhadap perkembangan penyakit degeneratif. Salah satunya adalah PJK atau penyakit jantung koroner. Nah, PJK ini bukan penyakit menular, tetapi dapat ditularkan melalui suatu bentuk penularan sosial yang berkaitan dengan gaya hidup masyarakat. Karena itu, penyakit ini juga berkaitan dengan sosial ekonomi masyarakat. PJK juga bukan disebabkan oleh kuman, virus, ataupun mikroorganisme, tetapi dapat menyerang banyak orang dengan karakteristik tertentu. Arus modernisasi dan perubahan gaya hidup dapat dianggap sebagai kuman atau pembawa penyakit ini. Berikut topik bahasan untuk materi ini. Yang pertama, pengertian penyakit jantung koroner. Yang kedua, gejala dan faktor risiko penyakit jantung koroner. Yang ketiga, pengobatan dan pencegahan penyakit jantung koroner. Dan yang terakhir, diet serta rekomendasi makanan bagi pasien penyakit jantung koroner. Kita masuk ke topik yang pertama. Apa itu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner, menurut KABO tahun 2008, PJK atau atherosklerosis koroner atau penyakit nadi koroner atau penyakit jantung iskemia adalah penyakit jantung yang disebabkan penyempitan arteri koroner, mulai dari terjadinya arteriosklerosis atau kekakuan arteri, maupun yang sudah terjadi penimbunan lemak atau flak pada dinding arteri koroner, baik disertai gejala klinis ataupun tanpa gejala. Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, penyakit jantung koroner adalah ketidaksanggupan jantung akut atau kronis yang timbul karena kekurangan suplai darah pada miokondrium, sehubungan dengan proses penyakit pada sistem nadi koroner. Dan yang terakhir, menurut UPT Balai Informasi Teknologi Lipid Pangan dan Kesehatan tahun 2009, PJK atau penyakit jantung koroner adalah penyempitan atau tersumbatnya pembuluh darah arteri jantung yang disebut pembuluh darah koroner. Sebagaimana halnya organ tubuh lain, jantung pun memerlukan zat makanan dan oksigen agar dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung akan bekerja baik jika terdapat keseimbangan antara pasokan darah ke jantung. Jika arteri mengalami penyempitan, maka pasokan nutrisi dan oksigen akan berkurang, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan, pasokan, pengeluaran, zat makanan, dan oksigen. Makin besar persentase penyempitan pembuluh koroner, makin berkurang aliran darah menuju jantung. Sehingga dapat disimpulkan, penyakit jantung koroner adalah penyakit yang disebabkan penyempitan pembuluh darah arteri koroner oleh flak. Hal ini dapat mengakibatkan penyumbatan di pembuluh darah arteri dan aliran darah menuju jantung terhenti, sehingga jantung tidak dapat menerima oksigen dan nutrisi, dan menyebabkan kerja jantung menjadi terhambat.
Masuk ke topik yang kedua, gejala dan faktor PJK. Mari kita bahas yang pertama, gejala PJK atau penyakit jantung koroner. Gejala yang pertama, lemas, pusing hingga mual, rasa tidak nyaman atau sesak di dada, keringat dingin, rasa nyeri menyebar ke tangan, rasa nyeri terasa pada dada bagian tengah. Nah, rasa nyeri ini muncul karena jantung kekurangan darah dan suplai oksigen. Lalu yang terakhir gejala PJK adalah rasa nyeri dan tercekik di leher. Nah, rasa tercekik ini diakibatkan penyempitan pembuluh nadi jantung. Kondisi ini timbul secara tidak terduga dan hanya timbul jika jantung dipaksa bekerja keras. Misalnya, fisik dipaksa untuk bekerja keras atau mengalami tekanan emosional. Selanjutnya, faktor risiko penyakit jantung. Faktor risiko yang pertama, riwayat penyakit. Riwayat serangan jantung di keluarga merupakan akibat dari profil kolesterol yang tidak normal. Faktor risiko yang kedua, diabetes. Kebanyakan meninggalnya pasien diabetes bukan disebabkan karena kadar gula dalam darahnya meningkat, melainkan adanya komplikasi pada jantung. Faktor risiko yang ketiga yaitu merokok. Merokok ini dapat menyebabkan vasokonstriksi otot jantung yang dapat mengurangi kapasitas daya angkut oksigen ke seluruh tubuh. Mengapa demikian? Karena rokok mengandung zat-zat toksik yang sangat berbahaya bagi tubuh. Dan faktor risiko yang keempat, hipertensi. Pembuluh darah dapat menyempit akibat hipertensi. Mengapa demikian? Karena untuk mengimbangi tekanan pada darah, sehingga pembuluh darah akan menebal dan menyempit. Hal ini dapat mengakibatkan aliran darah menuju jantung berkurang. Faktor risiko yang kelima, obesitas. Pada orang yang mengalami obesitas, kadar kolesterol jahat LDL dan trigliseridanya tinggi. Kadar gula darahnya tinggi, dan tekanan darahnya pun tinggi. Hal ini dapat membahayakan kesehatan organ lain, khususnya jantung. Dan faktor risiko yang keenam, stres. Pada saat stres, tubuh akan mensekresikan hormon kortisol dan adrenalin yang membuat kerja jantung menjadi lebih cepat. Hal ini dapat menyebabkan tekanan darah meningkat dan penyempitan pembuluh darah. Dan faktor risiko terakhir yaitu gaya hidup buruk, seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, dan terlalu sering mengkonsumsi junk food. Topik yang ketiga yaitu pengobatan serta pencegahan penyakit jantung koroner. Pengobatan penyakit jantung koroner ada dua metode. Metode yang pertama yaitu farmakologi. Menggunakan obat-obatan yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit jantung koroner. Nah, berikut pengelompokan obat-obatan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, obat-obatan pengencer darah. Tujuannya untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah. Obat-obatan pengencer darah yang biasa digunakan diantaranya aspirin, clopidogrel, rivaroxaban, ticagrelor, prasugrel. Dan pengelompokan obat yang kedua yaitu statin. Nah, obat-obatan statin merupakan obat penurun kolesterol. Cara kerja statin adalah mencegah pembentukan kolesterol dan peningkatan jumlah reseptor untuk kolesterol jahat di dalam liver. Hal ini dapat membantu mengeluarkan kadar kolesterol jahat tersebut dari dalam darah sehingga menurunkan risiko terjadinya serangan jantung. Pengelompokan obat yang ketiga yaitu beta blockers. Obat ini berfungsi untuk mengurangi kecepatan detak jantung, gejala angina, dan mengurangi tekanan darah. Jenis-jenis beta blockers yang sering digunakan diantaranya atenolol, bisoprolol, metoprolol, dan nebivolol. Pengelompokan obat yang keempat yaitu ACE inhibitors. Obat ini berfungsi untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi yang menjadi faktor penyebab PJK. Obat ini juga dapat meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh dan menghambat hormon angiotensin 2 yang menyebabkan pembuluh darah menyempit. Pengelompokan obat yang terakhir yaitu nitrat.
Obat ini berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah. Metode pengobatan penyakit jantung yang kedua yaitu dengan cara metode bedah. Yang pertama, operasi angioplasti dan pemasangan ring jantung atau stent. Pada pelaksanaannya, dokter akan memasukkan kateter atau tabung tipis berukuran panjang ke dalam arteri yang menyempit melalui kateter. Balon tersebut kemudian akan dipompa dan menekan plak-plak yang ada di dinding arteri. Biasanya dari proses ini, dokter melakukan pemasangan ring jantung secara permanen pada pembuluh darah arteri yang menyempit untuk membantunya tetap terbuka. Sebagian besar, ring jantung yang dipasang dilengkapi dengan obat untuk membantu memaksimalkan fungsinya, yaitu mempertahankan pembuluh darah arteri agar tetap terbuka. Dan metode bedah yang kedua yaitu operasi bypass jantung. Pada proses operasi ini, dokter akan membuat jalan pintas dengan memotong pembuluh darah yang terdapat pada bagian tubuh yang lain dan menjahitkannya di antara pembuluh darah aorta dan bagian dari arteri koroner di atas pembuluh darah yang tersumbat. Hal ini dapat membantu mengembalikan aliran darah menuju jantung karena aliran darah tidak perlu melewati pembuluh darah yang telah menyempit atau tersumbat. Berikut pencegahan penyakit jantung koroner. Yang pertama, mempertahankan kadar kolesterol total kurang dari 200 mg per desiliter, rasio kolesterol total HDL kolesterol kurang dari 4,5 mg per desiliter, LDL kolesterol kurang dari 100 mg per desiliter bila pasien pernah mengalami serangan jantung koroner atau menderita diabetes. Pencegahan yang kedua, mempertahankan IMT atau indeks massa tubuh agar kurang dari 23 dan lingkaran perut kurang dari 80 cm pada wanita serta kurang dari 90 cm pada laki-laki. Pencegahan yang ketiga, mengurangi asupan lemak hingga kurang dari 5% dari total kalori atau sekitar 2-4 sendok minyak, khususnya untuk lemak nabati mengandung lemak tak jenuh. Pencegahan yang keempat, tingkatkan asupan lemak tak jenuh tunggal atau MUFA seperti minyak zaitun, minyak canola, minyak kacang, dan alpukat hingga sekitar 20% dari total asupan kalori per hari. Konsumsi makanan yang mengandung omega 3, misalnya ikan laut, dan minyak tak jenuh ganda atau PUFA dengan jumlah sekitar 10% dari total kalori per hari. Pencegahan yang kelima yaitu jika kadar trigliserida tinggi, hindari asupan karbohidrat sederhana seperti gula pasir, gula aren, dan madu. Karena karbohidrat sederhana sangat mudah dicerna oleh tubuh dan sangat mudah meningkatkan insulin di dalam tubuh yang dikhawatirkan akan mengakibatkan peristiwa sugar rush. Pencegahan yang keenam yaitu konsumsi karbohidrat kompleks seperti sayuran, buah, dan sereal atau biji yang utuh serta makanan berserat lainnya. Yang ketujuh, tingkatkan asupan serat. Mengapa? Karena serat termasuk karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks ini dapat meningkatkan insulin secara perlahan. Jadi, tubuh mengkonsumsi atau metabolisme karbohidrat ini perlahan juga. Atau membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Pencegahan yang kedelapan, mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrien antioksidan seperti vitamin E, vitamin C, dan beta-karoten yang dapat mengurangi kadar LDL teroksidasi. Dan pencegahan yang kesembilan, pertimbangkan suplementasi 500 mg vitamin C dan 200 IU vitamin E per hari. Jika dirasa atau dikira asupan vitamin C dan vitamin E dari makanan kurang, bisa mengkonsumsi suplemen. Pencegahan yang terakhir yaitu lakukan olahraga aerobik selama 30 menit per hari. Topik yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu diet dan rekomendasi makanan bagi pasien penyakit jantung koroner. Penata laksanaan diet.
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penata laksanaan diet penyakit jantung sebagai berikut. Yang pertama, energi yang cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat badan normal. Yang kedua, protein yang cukup, sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan atau 10-15% dari kebutuhan energi total. Yang ketiga, lemak yang sedang, sekitar 25-30% dari kebutuhan total kalori. 10% berasal dari lemak jenuh dan 10-15% berasal dari lemak tak jenuh. Yang keempat, kolesterol rendah, terutama jika disertai dengan dislipidemia atau penurunan dan peningkatan lemak di dalam darah. Maksud dari penurunan atau peningkatan lemak yaitu peristiwa di mana lemak baik mengalami penurunan dan lemak jahat mengalami peningkatan di dalam tubuh. Hal ini sangat berbahaya. Berikut penata laksanaan dietnya yaitu kolesterol kurang dari 300 mg, diet dislipidemia tahap 1. Kolesterol kurang dari 200 mg, diet dislipidemia tahap 2. 5. Vitamin dan mineral yang cukup. 6. Garam rendah 2-3 gram per hari. 7. Makanan yang mudah dicerna dan tidak bergas. 8. Serat cukup untuk menghindari konstipasi. 9. Cairan cukup lebih dari 2 liter per hari sesuaikan dengan kebutuhan. Jenis diet dan indikasi pemberian. Yang pertama, diet jantung 1. Diberikan kepada pasien penyakit jantung akut seperti infark miokard atau dekompensasi kordis berat. Diet diberikan berupa 1-1,5 liter cairan per hari selama 1-2 hari pertama, bila pasien dapat menerimanya. Diet ini sangat rendah energi dan semua zat gizi, sehingga lebih baik diberikan dalam 1-2 hari. Jenis diet yang kedua yaitu jenis diet jantung 2. Diberikan dalam bentuk makanan saring atau lunak. Diet ini diberikan sebagai perpindahan dari diet jantung 1 atau setelah fase akut dapat diatasi. Jika pasien disertai hipertensi dan atau edema, diberikan diet jantung 2 garam rendah. Diet ini rendah energi, protein, kalsium, dan tiamin. Jenis diet yang ketiga yaitu diet jantung 3. Diberikan dalam bentuk makanan lunak atau biasa, diet ini diberikan sebagai perpindahan dari diet jantung 2 atau setelah keadaan pasien tidak terlalu berat. Jika disertai hipertensi dan atau edema, diberikan sebagai diet jantung 3 garam rendah. Diet ini rendah energi dan kalsium, tetapi cukup zat gizi. Dan jenis diet yang terakhir yaitu diet jantung 4. Diberikan dalam bentuk makanan biasa, diet ini diberikan sebagai perpindahan dari diet jantung 3 atau setelah keadaan pasien dalam keadaan ringan, jika disertai hipertensi atau edema, diberikan sebagai diet jantung 4 garam rendah. Diet ini cukup energi dan zat gizi lain kecuali kalsium. Baik, berikut bahan makanan yang dianjurkan, yang tidak dianjurkan, dan makanan yang baik untuk pasien jantung. Sumber karbohidrat yang dianjurkan yaitu beras tim atau disaring, roti, mie, kentang, makaroni, biskuit, tepung beras, terigu, sagu, gula pasir, gula merah, dan madu sirup. Sumber karbohidrat yang tidak dianjurkan yaitu yang mengandung gas atau alkohol seperti ubi, singkong, dan tape ketan. Kenapa? Karena makanan atau minuman yang mengandung gas dapat membuat perut pasien penyakit jantung seperti begah atau tidak nyaman. Sumber protein hewani yang dianjurkan: daging sapi, ayam rendah lemak, ikan, telur, susu rendah lemak. Sumber protein hewani yang tidak dianjurkan: daging sapi dan ayam berlemak, gaji, sosis, hati, limpa, babat, otak, kepiting, kerang, keju, dan susu.
Sumber protein nabati yang dianjurkan, kacang-kacangan kering seperti olahan kacang kedelai, misalnya tempe dan tahu. Sumber protein nabati yang tidak dianjurkan, kacang-kacangan kering yang mengandung lemak, misal kacang tanah, kacang mete, dan kacang Bogor. Sayuran yang dianjurkan yaitu bayam, kangkung, buncis, kacang panjang, labu siam, wortel, tomat, dan toge. Sayuran yang tidak dianjurkan yaitu sayuran yang mengandung gas seperti kol, kembang kol, lobak, sawi, dan nangka muda. Buah-buahan yang dianjurkan yaitu semua buah-buahan segar. Buah-buahan yang tidak dianjurkan, durian dan nangka matang. Lemak yang dianjurkan yaitu minyak jagung, minyak kedelai, margarin, mentega, kelapa atau santan yang encer dengan jumlah yang dibatasi. Lemak yang tidak dianjurkan, minyak kelapa dan minyak kelapa sawit, santan kental. Minuman yang dianjurkan, teh encer, coklat, dan sirup. Minuman yang tidak dianjurkan, teh atau kopi kental, minuman soda, dan alkohol. Bumbu yang dianjurkan, semua bumbu selain bumbu yang tajam atau bumbu yang memiliki bau atau rasa yang tajam. Bumbu yang tidak dianjurkan, lombok, cabai rawit, dan bumbu tajam. Bahan makanan yang baik untuk penyakit jantung koroner, ikan salmon dan sarden atau tuna. Ketiga ikan ini mengandung omega 3, dapat mengurangi risiko peradangan dan menekan pembekuan darah. Omega 3 ini termasuk lemak baik ya. Minyak zaitun. Minyak zaitun adalah lemak tak jenuh tunggal, dapat menurunkan kadar kolesterol LDL. Oats mengandung omega 3, kalium, dan beta-glukan yang dapat menurunkan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, dan membersihkan pembuluh darah jantung. Kacang-kacangan mengandung minyak sehat, vitamin E, dapat menjaga kadar kolesterol. Tomat mengandung vitamin, salah satunya vitamin C, dan likopen, dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Alpukat mengandung thiotosterol, mampu menekan kadar LDL dan menaikkan kadar HDL karena alpukat termasuk lemak yang baik. Yogurt mengandung vitamin D, protein, kalsium, bakteri baik, bermanfaat untuk pencernaan. Berries merupakan anti peradangan dan mampu menurunkan risiko serangan jantung dan koroner. Bayam mengandung lutein, kalium, serat, dan folat, dapat meningkatkan kesehatan jantung. Kedelai mengandung protein yang dapat mencegah serangan jantung. Berikut perhitungan kebutuhan energi pada penderita penyakit jantung. Untuk menentukan kebutuhan bagi penderita jantung, dapat menggunakan rumus Harris dan Benedict tahun 1919, yaitu BEE atau Basal Energy Expenditure, yaitu untuk wanita 655,1 ditambah 9,56 dikali berat badan satuannya kilogram, ditambah 1,85 dikali tinggi badan satuannya sentimeter, dikurangi 4,68 dikali usia. Untuk laki-laki, menghitung BEE-nya yaitu 66,5 ditambah 13,75 dikali berat badan satuannya kilogram, ditambah 5 dikali tinggi badan satuannya sentimeter, dikurangi 6,75 dikali usia. Untuk menghitung TEE atau Total Energy Expenditure, yaitu BEE dikali FA dikali FS. FA ini merupakan faktor aktivitas. Berikut kategorinya. Untuk bed rest yaitu 1,2, ringan 1,3, sedang 1,4, dan berat 1,5. Lalu FS, faktor stres, kategori ringan yaitu 1,2, sedang 1,3, dan berat 1,5. Berikut contoh menu diet penyakit jantung. Untuk diet jantung 2. Untuk pagi hari, bubur nasi, telur dadar, sup wortel, dan yogurt. Untuk pukul 10, selada buah.
Untuk siang hari, bubur nasi, pepes ikan salmon, sayur bening bayam, jeruk. Pukul 4 sore, apel. Pada sore hari, bubur nasi, ayam panggang, tumis kacang panjang, dan pepaya. Contoh menu diet penyakit jantung untuk diet jantung 3, pada pagi hari nasi tim, telur dadar, tahu ungkep, sayur bening labu siam, teh manis. Pukul 10 saat buah. Untuk siang hari, nasi tim, ikan panggang, tempe bumbu kuning, sup oyong, dan apel. Untuk pukul 4 sore, jus tomat. Untuk sore hari, nasi tim, daging rolade, tahu bacem, tumis wortel, dan alpukat. Untuk diet jantung 4, menu sama dengan diet jantung 3. Hanya saja nasi timnya diganti dengan nasi biasa. Berikut referensi untuk materi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.